Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Mamuji MA Miftahul Ulum Sidiaji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Sholawat teriring salam semoga Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mana tamu ini merupakan salah satu siswa dari madrasah kami dari MA Miftahul Ulum Setiaji. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Keza Dwi Lilija, biasanya dipanggil Keza. Saya alamatnya dari Desa Sitiaji. Oke Kak Keza kelas berapa? Saya siswi dari kelas 12. Oke, ternyata Kak Keza ini merupakan siswi kelas akhir ya. Nah teman-teman, perlu diketahui juga Kak Keza ini merupakan salah satu peserta giat prestasi tingkat Bojonegoro yang mewakili dari pangkalan kita, dari gugus depan kita, pangkalan MA Miftahul Ulum, yang mana terpilih untuk mengikuti lomba pioneering ya Kak? Iya. Ya, pada giat prestasi tahun 2025 seleksinya di Bojonegoro, dan kemudian setelah lulus dari Bojonegoro, lolos dari Kuarcap, dikirim ke daerah yang bertempat di Malang, yang mana pesertanya itu se-Jawa Timur. Oke, kita nanti akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih pengalaman Kak Keza ini pada giat prestasi berada di Kuarcap atau Bojonegoro, dan kemudian giat prestasi yang ada di tingkat daerah yang pesertanya se-Jawa Timur ya Kak? Iya, se-Jawa Timur. Oke, apa sih kesan Kak Keza, kesan pertama begitu Kak Keza itu sampai di tempat di Kuarcap sana ketika mengikuti giat prestasi itu, mewakili madrasah sini? Kesan saya sangat bangga ya, karena saya bisa terpilih juga untuk mewakili pangkalan MA Miftahul Ulum untuk berlomba. Kan di sana lomba ya Kak ya. Lomba, saya ikut 2 lomba yang ada di Kuarcap, lomba pioneering sama MUNC, dan alhamdulillahnya dua-duanya juga menang Kak. Untuk MUNC saya juara 3, kita juara 3, dan untuk pioneering juara 1. Oke, jadi Kak Keza ini nggak sendiri ya Kak? Enggak, kita tim. Ada timnya beranggotakan berapa? 3 orang. Oke, 3 orang, dan kita pilih salah satu saja untuk kita kupas tuntas, kita tanya tentang pengalamannya selama giat prestasi. Oke, apakah giat prestasi ini menginap Kak, atau hanya lomba saja untuk prestasinya? Untuk giat prestasi tingkat cabang itu menginap Kak, kemah. Jadi kita di sana juga bukan hanya lomba, tapi kita juga di sana seru-seruan. Ada api unggun, ada sebur tepung, kayak ada macam-macam deh. Seru banget pokoknya. Dan pastinya belajar mandiri juga ya, karena belajar. jauh dari orang tua. Kemudian harus bisa memanage waktu, memanage uangnya juga ya Kak? Iya, memanage uang. Kalau di tingkat Bojonegoro ini pesertanya dari pangkalan mana saja sih? Apakah banyak yang dari madrasah Kak? Setahu saya ya cuma dari madrasah itu cuma beberapa, banyak yang dari SMK, SMA kayak gitu. Jadi dari sekolah negeri ya kebanyakan. Iya, banyak dari Dan luar sekolah biasa negeri. kita yang dari madrasah yang tempatnya di desa tetapi bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang notabene itu sekolah negeri gitu ya Kak. Untuk dengan peserta lain Kak, apakah Kakak ini ketinggalan banyak? Ketinggalan maksudnya jauh, kayak pengetahuannya dengan sekolah-sekolah lain apakah jauh atau ya gitu-gitu saja? Alhamdulillahnya kita juga masih bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang negeri, dan kita nggak kalah jauh juga sama mereka-mereka yang sekolah dari negeri. Oke, kemudian nih, apa sih yang paling khas dari giat prestasi tahun 2025 di Bojonegoro dibandingkan kegiatan pramuka yang lainnya? Menurut saya apa Kak ciri khasnya ya? Ciri khasnya yang menjadi lebih pembeda. Lebih pembeda, lomba-lombanya itu kebanyakan IT sih Kak. Jadi nggak kayak yang saya pernah ikuti, kan lombanya cuma kayak pioneering, PBB, dia kan nggak pakai alat-alat elektronik atau alat-alat teknologi. Nah di sana itu banyak banget
yang lombanya pakai alat-alat teknologi gitu. Jadi sudah berbasisnya sudah online ya, Iya. elektronik juga. Nah, Kak Keza ini mendalaminya di dunia pramuka kayak pioneering, PBB seperti itu ya. Iya. Jadi bisa sharing juga dengan teman-teman yang lain. Oke, melihat dari prestasi yang sudah Kak Keza capai, Kak Keza itu terjun di dunia pramuka itu sejak kapan sih? Kelas berapa atau umur berapa? Sebenarnya saya pas SD juga pernah ikut pramuka saat kelas 5 dan 6, tapi saya lebih mengerti lebih dalam tentang pramuka saat masuk di Miftahul Ulum. Saya saat kelas 7 dan sampai sekarang saya baru mendalami tentang pramuka. Oke, sampai sekarang kelas 3 aliyah ya. Iya. Kak? Jadi dulunya biasa-biasa saja gitu ya, kayak menggugurkan kewajiban. Kemudian masuk kelas 7 MTS-nya baru mendalami, baru suka banget gitu. Iya, baru suka. Oke, jadi yang selanjutnya, tantangan terbesar apa sih yang Kak Keza dapatkan itu selama persiapan menuju giat prestasi? Mungkin Kak Keza menemui tantangan-tantangan yang luar biasa gitu, kesannya bisa diceritakan Kak? Kalau saya pribadi ya, tantangan terbesarnya adalah akrab sama teman dulu Kak. Soalnya kita juga kan untuk ke giat prestasi tingkat daerah itu kan kita nggak satu gudeg, tapi berbeda-beda temennya ya dari sekolah-sekolah lain, dan kita belum kenal sebelumnya. Jadi kita ngakrapin dulu itu kayak susah banget, apalagi TC-nya cuma 2 hari. Kita belum bisa satu tekad itu belum bisa saat TC itu. Tapi alhamdulillahnya pada saat di Kuarda atau GP Jatim kita bisa satu tekad, kompak, dan Bisa solid. iya bisa solid. Oke, untuk persiapannya Kak Keza nih, persiapannya seberapa lama sih untuk menuju ke giat prestasi Bojonegoro? Nanti juga persiapan ke Jatim itu seberapa lama? Oke, karena kayaknya waktunya mepet ya untuk ke Kuarcap atau GP yang di cabang Bojonegoro itu persiapannya cuma 2 minggu. Kita cuma 2 minggu persiapan. Untuk yang ke GP Jatim kita persiapannya cuma 10 hari. Wow, jadi luar biasa ya. Jadi dalam kurun waktu nggak ada 1 bulan, Iya. tapi sudah dituntut untuk bisa mengikuti giat prestasinya. Iya. Oke, dari beberapa kegiatan sudah diikuti, mulai dari di Bojonegoro, kemudian di Jatim, mungkin ada beberapa pengalaman atau cerita yang menyenangkan, yang unik, yang sampai sekarang itu berkesan gitu loh Kak. Ada atau enggak? Saat adventure sih, saat adventure kan kita nunggu gilirannya tuh lama. Adventure itu kayak jelajah alam. Nah, kita nunggu gilirannya lama sambil ngomong-ngomong sama teman-teman yang dari daerah lain. Kita belajar bahasa Madura, saya belajar bahasa Madura dan baru tahu kalau orang Probolinggo sama orang Bondowoso itu sebagian orangnya pakai bahasa Madura. Nah, ternyata nggak cuma orang Madura yang pakai bahasa Madura, karena di Probolinggo sama Bondowoso itu deket banget sama Madura. Jadi belajar bahasa Madura. Belajar bahasanya yang paling Iya. berkesan, kayak berbeda gitu ya. Iya. Sama yang di sini pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, terus logatnya juga dari sana pasti berbeda ya Kak. Oke, itu pengalaman yang paling berkesan dengan sama teman berarti. Kemudian kalau boleh jujur, momen apa sih yang paling Kak Keza itu bikin bangga pada diri Kak Keza bahwa bisa sampai pada titik itu, yang paling bangga itu seperti apa? Saya bangga sih karena saya bisa lebih mandiri ya. Soalnya di sana juga susah sinyal karena kita biasanya 24 jam pegang HP, dan di sana nggak ada sinyal sama sekali. Hutan dimana kita harus survival. Bertahan hidup juga ya? Iya, di sana kita harus bertahan hidup juga. Saya bangga. Suasananya gimana Kak? Waktu di sana itu kayak berada di tengah hutan, terus kayak suasananya itu mistis atau gimana? Mungkin bisa diceritakan juga? Suasananya dingin banget di sana, apalagi kalau malam bisa sampai 15 sampai 10 derajat dinginnya, dingin banget, tapi seru karena
Di sana kan ada malam party ya Kak ya. Jadi kita bisa joget-joget bareng sama teman-teman, foto-foto, seru banget. Terus kita juga bisa kayak kenalan sama teman-teman kayak gitu. Oke, kemudian dari giat prestasi yang ada di Jatim nih Kak, dengan yang ada di Bojonegoro itu apakah berbeda jauh? Menurut saya nggak cukup berbeda jauh ya, soalnya lomba-lombanya juga yang dilombakan di Bojonegoro juga dilombakan di Jatim juga. Cuma pembedanya ya lebih banyak temennya aja sih Kak. Pesertanya berapa Kak kalau yang di Jatim? Kalau di Jatim seingat saya 620 PAL dan PI Kak. 600. Iya, Jadi 600 PA, 600 pi gitu. Iya, siap. Loh, sangat banyak sekali begitu. Kenalannya pasti juga banyak ya. Dari Jawa Timur, se-Jawa Timur, mulai dari Mojokerto juga ada. Madura dan lain-lain. Sedangkan kita dari Bojonegoro yang sedikit juga ya Kak pasti. Iya, sedikit. Ada juga Kak yang dari kayak contoh dari Pasuruan ya. Pasuruan itu Pasuruan kota sama Pasuruan kabupaten. Jadi mendatangkan 2 regu sekaligus kayak gitu, kota sama kabupaten. Oke, dari kegiatan ini Kak, apakah menurut Kak Keza kegiatan ini mampu membentuk pramuka yang sejati atau hanya abal-abal gitu Kak? Nah, mampu membentuk pramuka yang sejati yang saya maksud itu ya survival tadi itu Kak. Jadi kita belajar di alam liar, kita belajar hidup yang kayak tanpa sinyal, mungkin tanpa internet dan lain-lain kayak gitu Kak. Kalau itu tempatnya berarti jauh dari penduduk ya Kak? Iya jauh, dia di atas, tempatnya di atas gunung, jadi hutan, bisa dibilang tempatnya di hutan. Gitu. Pasti pengalaman yang luar biasa juga bisa sampai di sana, bahkan se-Jawa Timur juga. Kemudian mungkin apakah ada Kak keterampilan baru yang sampean dapatkan itu ketika di Jatim di giat prestasi Bojonegoro dan giat prestasi di Jawa Timur? Mungkin bakat apa yang awalnya sampean berangkat dari Miftahlul Ulum ini belum bisa, terus kemudian jadi bisa? Mungkin ada atau tidak? Saya bakatnya kayak adventure ya. Adventure kan ada membidik kompas. Saya belum pernah seumur hidup itu belum pernah memegang kompas, dan dari situ saya belajar gimana sih cara membidik kompas itu, gimana cari arah untuk keluar dari hutan itu gimana kayak gitu. Sama menyalakan api dengan pemati api yang seadanya kayak di alam. Dan saya nggak bisa sebelumnya saya nggak bisa, tapi karena ada GP Jatim dan ada perlombaan adventure itu juga, saya bisa memaksa diri saya untuk bisa. Jadi gimana pun juga harus bisa. Iya. Nanti bisa kesasar nggak berarti kalau nggak tahu arahnya gitu? Kalau menurut saya nggak bisa kesasar ya, soalnya udah kayak ada jalannya gitu Kak. Tetap bisa untuk kembali ke buper. Tapi cara penggunaan kompasnya gitu iya, ya. Tetap. Sama saya juga belum pernah sih pegang kompas itu seperti apa. Hanya tahu bentuknya seperti ini. Gak tahu sih pengaplikasinya itu seperti apa. Oke, kemudian Kak, untuk harapan Kak Keza untuk pramuka yang ada di Bojonegoro ini apa sih? Mungkin kan Kak Iza juga mendapatkan hal baru dari giat prestasi di Jawa Timur. Nanti harapannya ke depannya itu seperti apa supaya bisa setara dengan pramuka-pramuka lain? Harapan saya sih kalau ada perlombaan atau perkemahan seperti ini bisa menyiapkan lebih maksimal lagi. Soalnya kan kita nggak maksimal ya Kak. Mohon maaf. Di Kuarcap lain itu ada yang contoh di-spend 1 bulan untuk persiapan GP Jatim ini, sedangkan kita cuma TC 2 hari. Ada juga yang TC-nya sampai 1 bulan Kak, dia di karantina kayak gitu. Jadi persiapan kita juga kurang banget untuk bersaing sama cabang-cabang yang lain. Oke, jadi
ada khusus gitu ya Kak? Iya. Di privat dulu 1 bulan di Iya. karantina, kemudian baru bisa mengikuti. Kemudian berarti untuk yang kayak teman-teman Kak Keza yang dari Kuarcap lain itu yang di karantina terus dilatih selama 1 bulan itu, apakah dia jadi yang lebih unggul gitu Kak? Ya pasti jadi lebih unggul. Soalnya dia Dilihat dari apanya? dilihat dari, maksudnya Kak? Maksudnya lebih unggulnya itu dari skillnya atau mungkin dari pembuatan tendanya atau seperti apa? Iya, dari skillnya juga dia lebih maju juga. Contoh kayak TTG dia juga lebih bagus, lebih keren kayak gitu. Lebih siap Pioneering gitu ya? juga lebih siap juga, lebih bagus juga. Oke, mungkin Kak Keza bisa sampaikan beberapa tips nih untuk adik-adik yang mau kayak Kak Keza, kayak teman-teman yang bisa sampai di giat prestasi tingkat Bojonegoro kemudian lanjut juga di tingkat Jawa Timur. Tipsnya itu seperti apa sih Kak? Motivasinya gitu. Tips saya sih siapkan mental dulu ya. Soalnya jangan sampai kalian down di lapangan. Soalnya banyak banget yang lebih baik dan lebih bagus dari kalian. Mental itu penting banget, dan persiapan keterampilan untuk kalian mau ngikutin lomba apa itu harus mateng banget, harus maksimal banget. Soalnya jangan sampai mepet-mepet. Kalau mepet-mepet ya kalian juga akan kalah sama Kuarcap lain. Oke, jadi harus siap semuanya gitu ya Kak. Iya. Pasti yang pertama siap mental tadi, kemudian siap persiapannya juga harus disiapkan jauh-jauh hari gitu ya Kak. Kemudian mungkin Kak Keza ini kan juga dari kelas 12, yang mana dari pangkalan kita, dari gugus depan kita, kalau kelas 12 itu akan dijadikan panitia nih, panitia kemah air sanah setiap tahunnya. Nah mungkin beberapa kegiatan yang akan Kak Keza tuangkan, akan Kak Keza ambil dari giat prestasi ini ke kemah air sanah yang ada di gugus depan kita itu seperti apa? Ada atau tidak? Mungkin bisa dipaparkan juga. Pastinya ada ya, soalnya banyak banget perlombaan di sana yang bisa kita ambil pelajarannya, juga biar kita bisa adakan juga pas kemah air sana. Contohnya lomba-lomba kayak kalau lomba TTG kan biasanya kita hastakarya ya Kak ya. Nah TTG itu bisa kita modifikasi juga. Apalagi ya, banyak sih Kak. Kalau TTG-nya biasanya di sini menggunakan barang bekas nih Kak. Iya. Mungkin bisa ditambahi apa? TTG mungkin bisa ditambahi sensor supaya bisa botol bekas itu bisa digunakan untuk hiasan seperti air terjun atau seperti apa gitu. Jadi bisa secara otomatis gitu Iya. ya Kak? Oke, jadi begitu banyak sekali yang bisa diambil dari giat prestasi, kita modifikasi juga, kita ambil untuk kegiatan kita yang ada di gugus depan. Yang terakhir nih Kak, satu kata atau satu kalimat singkat yang bisa menggambarkan pengalaman Kak Keza di giat prestasi tahun 2025. Untuk giat prestasi asik dan luar biasa itu sih Kak. Oke, asik dan luar biasa. Terima kasih Kak Keza atas pengalamannya yang sudah bisa dipaparkan. Kita sharing-sharing juga tentang pengalamannya di giat prestasi. Dan yang paling penting untuk kegiatan itu jangan sampai kita tidak mau mencoba gitu. Jadi mungkin kita berangkat dari sini itu tanpa persiapan yang maksimal, akan tetapi nanti setelah selesai kita bisa mengambil kegiatan apa sih yang harus kita tuangkan di pangkalan kita atau di Kuarcap kita. Jadi mungkin di sana kita kalah, akan tetapi nanti kita bisa kembangkan juga untuk pramuka yang ada di daerah kita. Gitu ya Kak? Iya. Oke, terima kasih Kak Keza atas Sama-sama. pengalaman yang sudah diceritakan juga kepada teman-teman, dan semoga apa yang kita ambil dari kegiatan-kegiatan pramuka itu bisa bermanfaat juga, bisa kita kembangkan sehingga nantinya pangkalan kita, gugus depan kita dan Kuarcap kita mampu bersaing dengan Kuarcap lain yang notabene itu lebih bagus dan lebih oke lagi. Oke, mungkin itu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.